Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Selamat datang kembali di Maya Story, tempat di mana kisah nyata penuh haru, cinta, dan perjuangan akan kami hadirkan untuk Anda. Pernahkah Anda membayangkan seorang TKW sederhana dari Indonesia dinikahi oleh majikan muda Arab yang kaya raya? Bukan karena kecantikannya semata, melainkan alasan yang benar-benar mengejutkan, bahkan bikin semua orang terdiam syok. Jangan lewatkan kisah penuh inspirasi ini, karena dari sinilah kita akan belajar bahwa takdir bisa datang dengan cara yang tak pernah diduga. Namaku Sari, seorang gadis sederhana dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Sejak kecil, aku sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Ayahku hanyalah seorang buruh tani, sementara ibuku bekerja serabutan demi mencukupi kebutuhan keluarga. Setiap hari, kami harus pandai mengatur uang agar bisa makan, sekolah, dan bertahan hidup. Namun meski hidup kami serba kekurangan, aku selalu percaya bahwa rezeki datang dari Allah, dan setiap kerja keras pasti akan ada balasannya. Ketika usiaku baru menginjak 20 tahun, aku memutuskan untuk bekerja ke luar negeri. Bukan karena aku ingin mengejar harta atau kemewahan, melainkan karena aku ingin membantu orang tuaku yang sudah menua dan membiayai adik-adikku sekolah. Perasaan sedih menyelimuti hatiku ketika harus meninggalkan desa. Malam sebelum berangkat, aku hanya bisa bersujud, memohon pada Allah agar diberi kekuatan dan keselamatan. Aku ucapkan doa sederhana, semoga langkahku ini bisa menjadi jalan kebaikan, meski penuh risiko. Perjalanan menuju Arab terasa panjang dan melelahkan. Ini adalah pertama kalinya aku naik pesawat, melihat langit luas tanpa batas, seolah membuka tabir baru dalam hidupku. Hati kecilku sempat diliputi rasa takut. Bagaimana jika majikanku kasar? Bagaimana jika aku tidak bisa menyesuaikan diri dengan bahasa dan budaya mereka? Namun aku yakinkan diriku, bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang ikhlas berusaha. Sesampainya di rumah majikan, aku disambut dengan bangunan megah yang membuatku tertegun. Pagar besi tinggi, dinding berlapis marmer, dan taman luas yang dipenuhi bunga indah. Aku merasa seperti masuk ke dunia lain, jauh berbeda dengan rumah bambu reot di desaku. Di sanalah aku bertemu dengan keluarga majikan. Mereka orang terpandang, kaya raya, dan sangat dihormati. Namun, yang paling membuatku gugup adalah sosok Amir, anak muda pewaris keluarga itu. Wajahnya tampan, tatapannya tegas, dan tutur katanya berwibawa. Sejak pertama kali berjumpa, aku bisa merasakan jarak yang begitu besar di antara kami. Hari-hariku pun dimulai dengan berbagai pekerjaan rumah. Membersihkan ruangan luas, mencuci pakaian, menata meja makan, hingga merawat anak-anak kecil. Aku bekerja dari pagi hingga malam tanpa banyak mengeluh. Lelah memang, tetapi aku selalu teringat tujuan awal, keluargaku di desa. Setiap kali kerinduan datang, aku hanya bisa menengadah, memohon pada Allah agar menjaga mereka dalam keadaan sehat dan bahagia. Meski berat, aku belajar menerima kenyataan. Aku sadar, langkahku kini sudah berbeda jauh dari masa kecilku yang penuh kesederhanaan. Di tanah rantau inilah aku diuji, antara kesabaran, ketulusan, dan keyakinan pada Allah. Aku percaya, setiap tetes keringat yang jatuh akan menjadi saksi perjuanganku demi keluarga. Dan tanpa kusadari, langkah kecilku di rumah megah itu akan mengantarkanku pada kisah besar yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Hari-hariku di rumah megah itu berjalan dengan ritme yang padat. Pagi-pagi sekali aku sudah bangun, membersihkan halaman yang luas, lalu menyiapkan sarapan untuk keluarga besar. Setelah itu, aku melanjutkan dengan menyapu, mengepel, mencuci, hingga mengurus cucian yang menumpuk. Semua kulakukan dengan sabar, meski tubuh terasa letih. Aku belajar untuk tidak mengeluh, karena aku tahu di desa sana, keluargaku sedang berharap pada hasil jerih payahku. Keluarga majikanku cukup baik, meski tidak semua ramah. Ibu majikan, seorang wanita yang anggun dan berwibawa, sering memberiku arahan dengan tegas. Kadang suaranya terdengar dingin, tapi aku percaya, hatinya tidak seburuk itu.
Sementara ayah majikan jarang di rumah, karena sibuk mengurus bisnis besar yang mereka jalankan. Namun ada satu sosok yang paling membuatku gugup. Amir, anak muda pewaris keluarga itu. Amir berbeda dengan yang lain. Ia jarang berbicara denganku, bahkan sering hanya sekadar melirik lalu pergi tanpa sepatah kata. Sikapnya dingin, seakan aku hanyalah bayangan di rumah besar itu. Namun aku tidak peduli. Bagiku, yang penting adalah bekerja dengan baik dan menjaga nama baik keluargaku di kampung. Aku tidak boleh salah langkah, karena satu kesalahan bisa menghancurkan kepercayaan yang telah diberikan. Meskipun begitu, ada satu kejadian yang tak pernah kulupakan. Suatu sore, ketika aku sedang menata taman, Amir datang tanpa aku sadari. Ia hanya berdiri, memperhatikan bagaimana aku merapikan bunga-bunga. Aku terkejut ketika menoleh dan mendapati tatapannya yang tajam, namun tidak marah. Justru ada sesuatu yang berbeda di matanya, seolah ia sedang menimbang sesuatu. Aku menunduk dalam-dalam, mengucapkan istighfar dalam hati, lalu melanjutkan pekerjaanku tanpa berani menatapnya lagi. Hari-hari selanjutnya, Amir semakin sering muncul secara tak terduga. Kadang ketika aku mencuci piring, kadang ketika aku membantu ibu majikan di dapur, atau saat aku sedang membersihkan ruang tamu. Ia tak banyak bicara, hanya sekilas memperhatikan. Aku tak pernah tahu apa maksudnya. Mungkin sekadar kebetulan, mungkin juga hanya rasa ingin tahu. Di sisi lain, ada beberapa pelayan lain di rumah itu yang tidak menyukaiku. Mereka sering melontarkan kata-kata sinis, menganggapku terlalu sok rajin. Ada juga yang iri karena aku sering dipercaya mengurus pekerjaan penting. Aku hanya bisa diam dan bersabar. Aku yakin, Allah tahu isi hatiku. Aku tidak mencari pujian. Aku hanya ingin bekerja dengan ikhlas. Malam-malam panjang sering kuisi dengan kerinduan pada keluarga di tanah air. Aku menuliskan surat, menceritakan betapa beratnya kehidupan di sini, tapi juga betapa aku selalu yakin pada rencana Allah. Dalam setiap sujud, aku panjatkan doa sederhana. Semoga Allah menjaga keluargaku, memberiku kekuatan, dan menjauhkan aku dari fitnah maupun bahaya. Aku tidak pernah tahu bahwa kehadiranku di rumah megah ini perlahan mulai mengguncang hati seseorang. Diam-diam, Amir, majikan mudaku itu, mulai menaruh perhatian yang tidak pernah kuduga. Dari sikap dinginnya, perlahan muncul rasa yang akan mengubah jalan hidupku selamanya. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang melelahkan, tetapi aku berusaha menikmatinya. Namun, ada sesuatu yang mulai berubah. Amir, majikan mudaku yang sebelumnya dingin dan acuh, kini semakin sering berada di dekatku. Awalnya hanya sekilas, seakan ia kebetulan lewat saat aku bekerja. Tapi lama-kelamaan, aku sadar bahwa tatapan itu bukan sekadar kebetulan. Suatu pagi, ketika aku sedang menyiapkan sarapan di dapur, Amir tiba-tiba masuk. Biasanya ia jarang sekali mau repot ke dapur, tapi kali itu ia hanya berdiri, memperhatikan caraku memasak. Aku gugup, tangan gemetar saat memotong sayuran. Aku merasa dia menguji ketelitianku. Setelah beberapa menit hening, ia berkata dengan suara tenang, "Kau bekerja dengan sungguh-sungguh." Jarang sekali aku melihat seseorang begitu sabar. Aku terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Dalam hati, aku hanya bisa beristighfar, memohon pada Allah agar menjaga hatiku tetap lurus. Sejak hari itu, sikap Amir makin membuatku bingung. Ia mulai sering menanyakan kabarku, bahkan sesekali menyinggung tentang keluargaku di Indonesia. Aku menjawab sejujur-jujurnya, bahwa aku datang ke negeri ini bukan untuk mencari kemewahan, melainkan demi membantu ayah dan ibu di kampung, serta membiayai sekolah adik-adikku. Amir mendengarkan dengan sungguh-sungguh, seakan setiap kata dariku penting baginya. Di balik perhatiannya, aku tetap menjaga jarak. Aku tahu posisiku hanya seorang TKW biasa. Tidak pantas rasanya terlalu dekat dengan majikan, apalagi seorang pewaris keluarga kaya raya. Namun hatiku tidak bisa membohongi diri. Ada rasa aneh setiap kali ia berbicara. Setiap kali ia menatapku dengan sorot mata yang berbeda dari biasanya. Tapi perhatian Amir tidak selalu membawa ketenangan.
Justru hal itu memunculkan masalah baru. Para pelayan lain mulai berbisik-bisik, menuduhku mencari muka, bahkan ada yang terang-terangan mengejekku. Mereka bilang aku pura-pura polos agar disukai majikan. Kata-kata itu menusuk hatiku, tapi aku hanya bisa diam. Aku yakin Allah tahu isi hatiku, dan aku tidak pernah berniat untuk mencari perhatian siapapun. Satu sore, aku mendengar suara tangis dari ruang tengah. Anak kecil majikanku jatuh dan lututnya terluka. Tanpa pikir panjang, aku segera menghampirinya, membersihkan lukanya, lalu menenangkannya dengan lembut. Saat itulah Amir datang. Ia terkejut melihat betapa tenang aku merawat anak itu, dan ia berkata lirih, "Kau benar-benar berbeda, Sari. Tidak semua orang bisa setulus itu." Aku menunduk, wajahku memanas, hanya mampu menjawab dengan kalimat sederhana, "Saya hanya berusaha ikhlas, Tuan. Semua karena Allah." Sejak momen itu, aku merasakan perubahan yang nyata. Amir tidak lagi hanya sekadar majikan bagiku. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku gelisah. Sebuah perhatian yang tak pernah aku sangka, yang perlahan-lahan akan membuka pintu menuju takdir besar dalam hidupku. Kedekatanku dengan keluarga majikan, terutama perhatian Amir, rupanya menimbulkan rasa iri di hati beberapa orang. Di rumah besar itu, aku bukan satu-satunya pekerja. Ada pelayan lain yang sudah lebih lama bekerja di sana, dan mereka tentu merasa kedudukannya lebih tinggi dariku. Sayangnya, bukan hanya rasa iri yang muncul, tetapi juga fitnah yang berusaha menjatuhkanku. Suatu hari, ketika aku sedang mencuci piring di dapur, tiba-tiba ibu majikan memanggilku dengan wajah serius. Ia menunjukkan sebuah gelang emas mahal yang katanya hilang dari kamar. Dengan tegas, beliau bertanya apakah aku tahu sesuatu tentang barang itu. Jantungku berdegup kencang, seakan darahku berhenti mengalir. Aku menggelengkan kepala dan berkata jujur, "Demi Allah, saya tidak tahu apa-apa." Tapi ekspresi beliau dingin, seolah tidak percaya. Tak lama kemudian, salah satu pelayan senior masuk dengan wajah sok prihatin. Ia berkata bahwa ia pernah melihat aku keluar dari kamar itu sehari sebelumnya. Seketika semua mata memandangku penuh curiga. Aku ingin menangis, tapi aku tahu tangisan tidak akan membuktikan apapun. Aku hanya bisa menunduk, menahan perih di dada. Dalam hati aku berdoa kepada Allah, agar kebenaran segera terbongkar. Hari itu adalah hari paling berat dalam hidupku. Aku merasa semua orang di rumah memandangku hina. Bahkan beberapa pelayan lain berbisik-bisik, menuduhku pencuri. Aku tak punya bukti untuk membela diri. Satu-satunya yang bisa kulakukan hanyalah bersabar dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Namun, takdir berkata lain. Malam harinya, ketika Amir pulang, ia mendengar kabar tentang gelang yang hilang. Ia langsung memerintahkan semua pekerja diperiksa, termasuk kamar masing-masing. Dan ternyata, gelang itu ditemukan di tempat yang mencurigakan, diselipkan di bawah bantal tempatku tidur. Semua orang terkejut, termasuk aku sendiri. Aku langsung menangis, bersujud, berseru lirih, "Ya Allah, Engkau tahu aku tidak melakukannya." Amir menatapku tajam. Berbeda dengan yang lain, ia tidak langsung percaya begitu saja. Ia berkata lantang, "Aku sudah memperhatikan Sari. Dia bukan orang seperti itu. Aku yakin ini fitnah." Kalimat itu bagai cahaya yang menyinari kegelapan hatiku. Untuk pertama kalinya sejak fitnah itu muncul, aku merasa ada yang benar-benar percaya padaku. Keesokan harinya, Amir menyelidiki lebih jauh. Dengan bantuan kamera pengawas yang tersembunyi di koridor, akhirnya terungkap bahwa pelayan senior yang iri padakulah yang menaruh gelang itu di kamarku. Semua orang terdiam. Sementara aku hanya bisa menangis terisak, bersyukur pada Allah karena kebenaran akhirnya muncul. Sejak kejadian itu, rasa hormatku pada Amir semakin bertambah. Ia bukan hanya majikan, tapi juga orang yang mau membela keadilan. Dan tanpa kusadari, ujian berat ini menjadi titik awal dari sesuatu yang lebih besar. Perhatian Amir padaku tidak lagi sekadar tatapan. Ia mulai menunjukkan keberpihakan yang nyata, seolah ada sesuatu dalam diriku yang membuatnya yakin untuk terus melindungi.
Sejak peristiwa fitnah itu, suasana di rumah majikan sedikit berubah. Orang-orang yang dulu memandangku rendah kini lebih berhati-hati. Mereka tahu bahwa Allah telah menunjukkan kebenaran, dan bahwa Amir membelaku dengan penuh keyakinan. Namun bagiku, semua itu bukan alasan untuk bersikap sombong. Aku tetap bekerja dengan tulus, sama seperti hari-hari sebelumnya. Amir, di sisi lain, semakin sering mendekatiku. Ia bukan lagi sekadar memperhatikan dari kejauhan, tapi kini mulai berbicara lebih banyak. Kadang ia menanyakan kabar keluargaku di desa. Kadang ia membicarakan hal-hal kecil seperti makanan kesukaannya atau kenangan masa kecilnya. Setiap kali ia berbicara, aku selalu menunduk, menjaga batas. Dalam hati aku berdoa, semoga Allah menjaga hatiku tetap bersih dari perasaan yang bisa menjerumuskanku. Suatu hari, Amir menguji ketulusanku dengan cara yang tidak biasa. Ia menaruh sejumlah uang besar di meja dapur tempat aku bekerja, lalu pura-pura meninggalkannya. Aku melihat uang itu, dan aku tahu betul uang sebesar itu bisa membantu keluargaku di desa untuk waktu yang lama. Tapi aku tidak berani menyentuhnya. Aku hanya mengambil kain lap, menutupinya agar tidak tercecer, lalu menunggu hingga Amir kembali. Saat ia datang, aku langsung menyerahkan uang itu dengan berkata, "Maaf Tuan, uang ini tertinggal. Saya khawatir hilang kalau tidak segera dijaga." Amir menatapku lama, seolah ingin membaca isi hatiku. Lalu ia tersenyum kecil dan berkata, "Kau benar-benar berbeda, Sari. Banyak orang akan tergoda dengan ini, tapi tidak denganmu." Aku hanya menjawab lirih, "Saya bekerja untuk keluarga saya, bukan untuk harta. Rezeki sudah diatur Allah, Tuan." Kata-kata itu membuat Amir terdiam, seolah ia sedang merenungi sesuatu yang dalam. Ujian lain datang ketika ia menawarkan sebuah kalung emas. Katanya sebagai hadiah karena aku rajin bekerja. Aku menolaknya dengan halus, sambil berkata bahwa aku tidak pantas menerima hadiah semahal itu. Aku hanya ingin upah kerjaku dibayar tepat waktu agar bisa dikirimkan kepada keluargaku di desa. Amir terlihat kecewa. Namun aku tahu di balik sorot matanya ada rasa kagum yang tak bisa ia sembunyikan. Malam itu, aku kembali menengadahkan tangan dalam sujudku. Aku panjatkan doa kepada Allah agar menjaga hatiku tetap tulus, agar aku tidak goyah oleh godaan dunia. Aku tahu bahwa ujian bukan hanya datang dalam bentuk penderitaan, tetapi juga dalam bentuk kemewahan yang menggoda. Dan aku yakin, hanya dengan keteguhan hati seseorang bisa selamat melewati semuanya. Aku tidak pernah menyangka, kejujuranku yang sederhana itu justru membuka pintu hati Amir lebih lebar. Ia mulai melihatku bukan sekadar sebagai pelayan, tapi sebagai sosok yang memiliki nilai lebih dari sekadar status. Tanpa kusadari, perlahan-lahan, takdirku sedang digiring menuju jalan yang benar-benar berbeda dari apa yang pernah kubayangkan. Hari-hari berikutnya, aku mulai merasakan perubahan yang semakin nyata pada sikap Amir. Ia tidak lagi bersikap dingin seperti dulu. Ia sering menanyakan keadaanku, bahkan terkadang sengaja menemaniku saat aku sedang bekerja. Walau aku berusaha menjaga jarak, aku bisa merasakan bahwa perhatian itu semakin kuat, dan aku khawatir jika orang-orang di rumah mulai memperhatikan kedekatan kami. Sampai suatu malam, sebuah kejadian yang tidak pernah aku sangka terjadi. Aku dipanggil ke ruang tamu oleh ibu majikan. Wajahnya terlihat serius. Begitu pula dengan ayah majikan yang duduk di sampingnya. Amir ada di sana, berdiri dengan tegap. Jantungku berdegup kencang. Aku takut ada kesalahan yang tanpa sadar aku lakukan. Namun ternyata, yang keluar dari mulut Amir membuatku hampir tidak bisa bernapas. "Abi, Ummi," ucapnya mantap. "Saya ingin menikahi Sari." Ruangan itu seketika hening. Aku menunduk, tubuhku gemetar. Sementara ayah dan ibu majikan menatap Amir dengan mata terbelalak. Ibu majikan sontak bertanya, "Kau serius, Amir? Dia hanya seorang pekerja, seorang TKW dari negeri jauh. Bagaimana mungkin kau memilihnya?" Amir tidak bergeming. Dengan suara tegas, ia menjawab, "Justru karena ia berbeda. Ia jujur, tulus, dan tidak tergoda dengan harta."
Di antara semua orang yang aku kenal, hanya dia yang mampu membuatku yakin bahwa cinta tidak bisa dibeli dengan kekayaan. Aku hampir tak percaya dengan apa yang kudengar. Aku berdiri terpaku, tidak berani mengangkat kepala. Dalam hati aku hanya bisa berdoa kepada Allah, memohon petunjuk, karena aku tahu keputusan ini akan membawa konsekuensi besar. Ayah majikan menatap Amir dengan penuh wibawa. Kau sadar apa yang kau katakan? Menikahi seorang gadis sederhana seperti dia akan menimbulkan banyak pembicaraan. Keluarga besar kita pasti menolak. Namun Amir tetap bersikeras. Aku sudah memikirkan ini matang-matang. Aku tidak peduli dengan apa kata orang. Aku hanya peduli pada apa yang aku rasakan. Malam itu, aku menangis sendirian di kamarku. Bukan tangis bahagia, tapi tangis kebingungan. Bagaimana mungkin seorang pewaris keluarga kaya raya seperti Amir memilihku? Seorang gadis miskin dari desa? Aku merasa tidak pantas. Namun di sisi lain, kata-kata Amir terus terngiang di telingaku, membuat dadaku hangat sekaligus sesak. Aku tahu, hidupku akan berubah selamanya jika benar-benar menerima keputusan itu. Tapi aku juga sadar, Allah selalu punya cara untuk mempertemukan dua hati, meski berasal dari dunia yang sangat berbeda. Aku hanya bisa berserah diri, menunggu bagaimana jalan cerita ini akan berlanjut. Setelah malam pengakuan itu, suasana di rumah majikan menjadi tegang. Ibu dan ayah Amir masih sulit menerima keputusannya. Mereka khawatir jika kabar ini menyebar, keluarga besar dan para kerabat akan mempermalukan mereka. Namun Amir tidak mundur sedikit pun. Dengan penuh keyakinan, ia berkata bahwa pilihannya tidak akan berubah. Beberapa hari kemudian, kabar itu benar-benar tersebar. Banyak orang terkejut mendengar bahwa seorang pewaris keluarga Arab kaya raya berniat menikahi seorang TKW asal Indonesia. Ada yang tidak percaya, ada yang mengejek, bahkan ada pula yang menuduhku menggunakan sihir atau tipu daya. Tuduhan itu menyakitkan. Tapi aku mencoba menahannya dengan sabar. Dalam hati aku berdoa kepada Allah. Semoga kebenaran selalu dijaga. Pernikahan kami akhirnya dilaksanakan dengan sederhana. Meski keluarga Amir memiliki segalanya untuk membuat pesta megah. Amir sendiri yang meminta agar acara itu tidak berlebihan. Ia berkata bahwa yang penting adalah niat tulus, bukan kemewahan. Aku mengenakan gaun putih sederhana. Sementara Amir terlihat gagah dengan busana tradisional Arab. Saat ijab kabul diucapkan, air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku merasa seperti hidup dalam mimpi, sebuah mimpi yang tak pernah berani kubayangkan. Namun di balik kebahagiaan itu, banyak ujian yang harus kami hadapi. Beberapa orang dari keluarga besar Amir menolak hadir. Ada pula tetangga yang berbisik-bisik, merendahkan asal-usulku. Bagaimana mungkin pewaris keluarga besar menikahi seorang pelayan miskin dari desa? Begitu kata mereka. Tapi Amir selalu menggenggam tanganku erat, seolah berkata bahwa aku tidak sendiri. Hari-hari setelah pernikahan pun penuh dengan rasa campur aduk. Ada bahagia karena akhirnya aku menjadi istri yang sah. Namun ada pula beban karena aku tahu banyak mata yang mengawasi, menilai, bahkan merendahkan. Setiap malam aku hanya bisa menunduk dalam sujud, memohon pada Allah agar memberiku kekuatan untuk menjalani peran baru ini. Aku tidak ingin kebahagiaan yang seharusnya manis berubah menjadi luka karena bisikan orang. Namun, ada satu hal yang membuatku yakin bertahan, ketulusan Amir. Ia benar-benar menjagaku, menghormatiku, bahkan memperkenalkanku kepada orang-orang penting tanpa pernah merasa malu. Aku bangga padamu, Sari, katanya suatu malam. Kau membuatku sadar bahwa cinta sejati bukan tentang siapa kita, tapi tentang hati yang tulus. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dalam hati aku berdoa, semoga Allah menjaga cinta ini, meski dunia menentang. Dan di sanalah aku menyadari bahwa pernikahan ini bukan sekadar menyatukan dua hati, tetapi juga mengajarkan bahwa harga diri seseorang tidak pernah ditentukan oleh harta atau status, melainkan oleh kejujuran dan keteguhan jiwa. Setelah pernikahan itu, kehidupanku berubah drastis. Aku yang dulunya seorang TKW sederhana, kini menjadi istri dari seorang pewaris keluarga kaya raya. Rumah megah yang dulu hanya bisa aku pandangi dengan rasa kagum,
kini menjadi tempat tinggalku sebagai bagian dari keluarga. Namun, perubahan besar itu tidak serta-merta membuat hidupku tenang. Justru sebaliknya, tantangan baru mulai berdatangan. Sebagai seorang istri, aku kini harus beradaptasi dengan lingkungan yang penuh aturan dan tatapan tajam. Banyak orang dari kalangan keluarga besar maupun kerabat Amir yang masih meragukan keberadaanku. Mereka melihatku dengan sorot mata sinis, seakan aku hanyalah gadis miskin yang beruntung bisa menikahi pria kaya. Beberapa bahkan terang-terangan berkata, dia tidak pantas untuk Amir. Kata-kata itu terasa menusuk, tapi aku memilih diam dan menahan air mata. Amir selalu ada untuk menenangkanku. Ia berkata, jangan pedulikan mereka. Kau adalah pilihanku, dan itu yang terpenting. Namun, sebagai seorang wanita, aku tidak bisa sepenuhnya menutup telinga dari cibiran. Malam-malamku sering kuisi dengan air mata, lalu bersujud memohon pada Allah agar memberiku hati yang kuat. Aku selalu berdoa, semoga pernikahan ini bukan menjadi sumber luka, melainkan jalan menuju kebahagiaan sejati. Tantangan lain datang dari perbedaan budaya. Aku terbiasa dengan kesederhanaan desa, sementara di sini segalanya serba mewah. Setiap jamuan makan dipenuhi hidangan mahal, pakaian wanita-wanita sekelilingku penuh hiasan perhiasan, dan pembicaraan mereka sering tentang bisnis atau hal-hal besar yang sulit kupahami. Aku merasa asing, seolah-olah aku adalah burung kecil yang terjebak di dalam sangkar emas. Namun, aku tidak ingin menyerah. Aku belajar sedikit demi sedikit bahasa Arab agar bisa lebih memahami percakapan keluarga. Aku juga berusaha menjaga sikap, menunjukkan bahwa meski aku berasal dari keluarga miskin, aku tetap bisa membawa diri dengan baik. Semua itu kulakukan bukan untuk pamer, melainkan agar orang-orang tidak merendahkan Amir karena pilihannya terhadapku. Amir sendiri semakin menunjukkan cintanya. Ia tidak pernah malu berjalan bersamaku, bahkan di hadapan rekan-rekan bisnisnya. Ia memperkenalkanku sebagai istrinya dengan penuh kebanggaan. Sikap itu membuatku yakin bahwa meski dunia memandang rendah, kami tetap bisa berdiri tegak bersama. Hari-hariku kini bukan lagi tentang menyapu, mengepel, atau mencuci seperti dulu, tapi tentang menjaga kehormatan, menjaga harga diri, dan berjuang agar bisa menjadi istri yang layak bagi suami yang begitu menjunjung tinggi ketulusanku. Dan meski perjalanan ini masih panjang, aku percaya bahwa Allah selalu bersamaku. Sebab, ujian adalah bagian dari cinta, dan aku siap menghadapinya demi kebahagiaan kami berdua. Waktu berjalan, dan perlahan aku mulai terbiasa dengan kehidupanku yang baru. Meski penuh dengan cobaan, aku mencoba menatapnya sebagai jalan yang harus kutempuh. Aku bukan lagi seorang TKW yang berdiri di balik bayang-bayang majikan, tetapi seorang istri yang kini memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga rumah tangga bersama Amir. Salah satu kebahagiaan terbesar yang aku rasakan adalah ketika akhirnya aku bisa mengirim kabar dan bantuan lebih banyak kepada keluargaku di desa. Aku ingat bagaimana ibuku menulis surat dengan tangan gemetar, mengatakan betapa bersyukurnya mereka menerima kiriman itu. Nak, berkatmu, adik-adikmu bisa sekolah tanpa khawatir. Kami selalu memanjatkan doa kepada Allah agar engkau selalu sehat dan bahagia. Membaca surat itu, aku menangis haru. Inilah tujuan awal yang membuatku berani merantau, dan kini Allah telah mengabulkan keinginanku dengan cara yang tak pernah kuduga. Amir juga sering mengajakku untuk berbagi rezeki dengan orang lain. Ia berkata bahwa harta bukanlah milik kita sepenuhnya, melainkan titipan yang harus digunakan untuk kebaikan. Bersamanya, aku diajak menyumbang ke panti asuhan, membantu fakir miskin, bahkan membangun sumur air bersih di daerah yang kekurangan. Saat itu, aku benar-benar merasa hidupku menemukan makna. Bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang harta yang melimpah, tetapi tentang seberapa banyak kita bisa memberi. Hubungan kami juga semakin erat. Amir sering berkata bahwa keteguhan hatiku membuatnya belajar banyak. Kau membuatku sadar bahwa cinta bukanlah tentang kemewahan atau status, tapi tentang ketulusan dan kesetiaan. Ucapnya suatu malam sambil menggenggam tanganku. Aku hanya mampu tersenyum dengan mata berkaca-kaca, dan dalam hati memuji kebesaran Allah yang telah menuntunku hingga ke titik ini. Meski begitu,
Aku tidak melupakan siapa diriku sebenarnya. Aku tetap menjaga kesederhanaan, tidak larut dalam kemewahan yang kadang terasa membutakan. Aku sadar, status baruku hanyalah ujian lain dari Allah. Aku terus berdoa agar diberi hati yang selalu rendah, agar tidak sombong dan tetap ingat pada asal-usulku. Kini, aku bisa berkata bahwa kebahagiaan sejati itu bukan datang dari harta atau kedudukan, melainkan dari hati yang tenang, keluarga yang rukun, dan cinta yang tulus. Semua yang dulu hanya mimpi kini menjadi kenyataan. Aku, gadis sederhana dari desa kecil di Jawa Tengah, akhirnya menemukan kebahagiaan yang kuraih bukan karena kecantikan atau kekayaan, tetapi karena ketulusan hati yang Allah jaga sepanjang perjalanan hidupku. Perjalananku dari seorang gadis desa miskin hingga menjadi istri seorang majikan muda Arab kaya raya adalah sesuatu yang tak pernah kusangka. Aku hanya berniat merantau demi membantu keluargaku, tidak lebih. Namun, takdir Allah membawaku pada jalan yang berbeda, jalan yang penuh ujian, fitnah, air mata, sekaligus kebahagiaan. Kini, ketika aku menoleh ke belakang, aku menyadari satu hal, semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah. Ujian berat, cibiran, dan tatapan sinis hanyalah batu loncatan yang membuatku semakin kuat. Aku belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa besar harta yang kita miliki, tapi tentang seberapa tulus hati kita dalam menjalaninya. Pernikahanku dengan Amir bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab baru. Aku tahu banyak orang yang masih meremehkanku, menganggapku tidak pantas. Tapi aku tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka. Aku hanya perlu menjaga diriku, suamiku, dan keluarga kecilku dengan penuh kesetiaan. Pesan yang bisa kuambil dari semua ini adalah, jangan pernah meremehkan ketulusan. Kadang, dunia hanya melihat dari luar, kecantikan, harta, dan status. Namun yang sesungguhnya membuat seseorang istimewa adalah hati yang jujur dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Itulah yang membuka pintu takdir, bahkan pada hal-hal yang tak pernah kita bayangkan. Untuk siapapun yang mendengar kisahku, percayalah bahwa perjuangan tidak pernah sia-sia. Jangan lelah berdoa, jangan lelah bersabar, karena setiap tetes keringat akan dibalas dengan cara Allah yang paling indah. Jangan pula merasa rendah diri hanya karena kita berasal dari keluarga sederhana. Justru dari kesederhanaan itulah lahir kekuatan, yang mungkin suatu hari akan mengubah jalan hidupmu selamanya. Akhir kata, aku menutup kisah ini dengan penuh rasa syukur. Semoga pengalaman hidupku bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang, bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi kita berdiri, tetapi seberapa rendah hati kita dalam menjalani hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.